rumah sakit yang berstandar syariah yang bertujuan untuk selamat dan menyelamatkan. Puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia ya, sangat agung. Dia adalah merupakan jalan menuju surga. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya pesertanya bayangan ya. Oh iya. Oke, selamat pagi sahabat Amal Sehat semuanya. Kembali lagi di podcast ASA, podcast Amal Sehat Aja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang Masya Allah ya sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dua beliau ini. Terima kasih banyak atas berkenan hadir di podcast hari ini. Sebelumnya saya Gemintang selaku host dari podcast Amal Sehat Aja episode ke berapa ya Mas ya? Mungkin 13-an ya, podcast episode ke-13 hari ini. Banyak ya. Iya, spesial edisi bulan Ramadan. Kita akan membahas tema yang berhubungan dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Dan pada podcast kali ini kita hadirkan langsung narasumber yang mungkin insya Allah akan menjawab diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan di antara sahabat amal sehat terkait dengan amalan yang ada di bulan Ramadan ini, terutama terkait dengan kebiasaan kita kalau kita sedang bulan Ramadan tapi qadarullah Allah sedang uji kita dengan sakit atau keluarga kita sedang sakit seperti puasa, zakat, fidyah dan lain-lain. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu. Mungkin dari Bapak Ustadz Adi bisa perkenalan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Setia Adi, dipanggil Adi. Jadi kalau teman-teman manggil Adi itu berarti kenal saya di Wonogiri. Oh iya. Tapi kalau yang manggil Gunawan itu mereka kenal saya di luar Wonogiri. Oke. Gitu. Jadi kalau ada orang ketemu dengan saya manggilnya Gunawan, oh berarti pasti kenalnya mungkin ketika di Kairo atau mungkin ketika di Malaysia kan itu. Oke, Masya Allah. Itu seperti itu. Terus alhamdulillah Allah mengaruniai kami pasangan insya Allah baik dari Kesmantoro, dan Allah memberikan karunia kepada kami 6 cahaya mata, 6 putra putri, itu 4 putri dan 2 putra. Alhamdulillah kami tinggal di Ngadirojo ya. Sekarang aktivitasnya yang inti itu menemani santri-santri mempelajari ilmu agama, baik itu Al-Quran dan ilmu turunannya dan juga syariah ya. Terus kemudian membantu di Amal Sehat sebagai Dewan Syariah dan Dewan Syariah di beberapa lembaga keuangan gitu. Saya kira itu. Oke, Masya Allah. Ustadz aslinya Kismantoro? Saya aslinya Wonokarto, Wonogiri. Oh, Wonokarto ya, agak Kismantoro kota itu ya. istri Itu saya. ya, oke. Kismantoronya mana, Tat? Saya di Gadungan. Oh, Gadungan. Jadi ketika itu ada seorang ustadz, antum kalau menikah pengennya bidadari yang bagaimana? Saya bilang yang mereka asalnya bawah gunung. Loh kok seperti itu? Ya setahu saya mereka belum kenal dolar gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat pasangan dari Kismantoro gitu. Oh iya. Berarti ibu saya juga dapat yang seperti itu ya, karena bapak saya juga asli Oh Kismantoro. gitu, alhamdulillah. Berarti ada darah Kismantoro yang mengalir juga di diri saya. Oke. Jangan-jangan sepupu. Iya, jangan-jangan saudara ya kita ya, Ustadz ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Dokter Saranya dipersilakan berkenalan dulu. Apa ini saya yang harus perkenalkan? Nama, asalnya. Mungkin di off air tadi Sudah ada ya? ya sudah saya sebutkan. Kalau cetakan di ijazah itu Saryana ya. Tapi saya itu lahir dan besar di Bantul ya. Maka orang Jawa asli. Orang Jawa itu yang enggak ada Saryana, yang ada adalah Saryono. Oh, oke. Tapi memang cetakan ijazah saya itu dari sejak ijazah SD dimulai, karena ijazah TK-nya enggak punya. Saya enggak ada sekolah TK, ya, sekolah SD itu ejaannya pakai A. Kalau tadi Ustadz tadi
ngendika ada yang mengenal beliau Iya. Adi, Sebagai ya ada yang ada mengenal Gunawan. Gunawan. Iya, kalau Pak Kalau Saryana? Adi tadi katanya kan orang yang asli Wonogiri. Iya, Kalau Gunawan orang luar ya orang dari luar Kairo, Wonogiri. dari Iya. Malaysia ya. Kalau yang manggil saya Saryono itu ya teman-teman masa kecil, tetangga-tetangga saya di Bantul. Mungkin selepas SMA ada yang manggil Saryono, ada yang manggil Saryana, ya. Dan dua-duanya saya benarkan, tidak ada yang saya koreksi. Iya, 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 oke. Jadi mau panggil Dokter Saryono boleh, mau panggil Dokter Dokter Saryana Saryana boleh. boleh. Ya. Oke. Oke. Iya, saya Setiap Antartika ya. setiap hari saya eh, diminta untuk bantu teman-teman pelayanan di Rumah Sakit Ahmad Syed ini di ICU. Ya. Biasanya ketemu kalau mencari dokter Saryana bisa langsung ke ICU ya. Tapi kalau bisa jangan ke ICU ya, Dok ya. Iya, Iya, betul. Kalau ketemu saya nanti di warung aja Iya, gitu di ya. warung, di jalan ya, Dok ya, di Iya, Indomaret, di iya, minimarket iya. gitu ya, gitu. Saya juga Antartika, tapi saya nggak lahir di Antartika. Oke. Sebelumnya bisa diceritakan peran dan tugasnya di Rumah Sakit Ahmad Syed kalau dari Ustadz Adi itu biasanya seperti apa, Ustadz? Baik, kami di sini diamanahi menjadi Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu sebagaimana yang diamanahkan kepada kami, baik itu dari rumah sakit ataupun dari DSN MUI, maka tugas utamanya pertama itu adalah mengawasi jalannya nilai-nilai syariah di rumah sakit syariah ini. Jadi kita memastikan ya standar-standar syariah yang telah dibuat oleh DSN MUI dan juga MUKISI itu direalisasikan di Rumah Sakit Ahmad Syed ini yang pertama. Yang kedua itu kami juga mengawal implementasi fatwa-fatwa DSN MUI terkait dengan kesehatan dan muamalah di Rumah Sakit Syariah ini. Kemudian yang ketiga tugas kita itu adalah kita memberikan penilaian atau laporan secara berkala kepada pihak rumah sakit, ya di sini adalah direktur, dan juga kepada DSN MUI. Nah, idealnya itu setahun 2 kali, seperti itu. Kemudian yang keempat, tugas kami itu adalah mengeluarkan opini syariah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya insani Rumah Sakit Ahmad Syed ini, yang mana permasalahan itu belum tercantum pada fatwa DSN MUI. Nah, ini diantara tugas-tugas kita seperti itu. Oh iya, iya, iya. Kalau Pak Dokter di Rumah Sakit sebagai komite syariah juga ya Pak Dokter ya? Oh bukan, Bukan ya sama seperti Ustaz tadi. Oh sama. Tapi kalau Ustaz tadi beliau sudah menceritakan ya, Iya. jadi semacam kepanjangan tangan dari DSN yang ada di rumah sakit untuk memastikan manajemen maupun pelayanan rumah sakit Ahmad Syed itu sesuai dengan standar-standar syariah ya. Saya sebenarnya diajak aja sama Ustadz tadi. Jadi tugas utama saya di Rumah Sakit Ahmad Syed Wonogiri selaku DPS adalah menemani Ustadz tadi. Oh gitu. Subhanallah, ini luar rendah hati sekali. Iya, dan ya karena gini, kita itu susah untuk mengeluarkan opini syariah kecuali kita disupport ilmu terkait dengan kesehatan. Karena kita itu kan mengeluarkan opini syariah terkait dengan kesehatan. Maka kalau tidak ada beliau, opini syariah pun juga gak keluar gitu. Oh iya. Saya nemenin ngopi beliau aja. Jadi kalau beliau mau nulis opini syariah gitu ya, saya nyiapkan kopinya untuk beliau, terus diajak ngobrol. Kurang lebih seperti itu. Saya boleh dong diundang. Oh boleh. Oke, ya. Kalau tadi kan tugasnya ada beberapa yang memberikan opini syariah ya Ustadz sama Pak Dokter ya. Boleh nggak Ustadz dicontoh salah satu opini yang selama di rumah sakit ini yang mungkin dikeluarkan gitu. Misalnya salah satu aja itu contohnya seperti apa? Iya, diantaranya pertama, di antara yang awal-awal keluar dulu, itu adalah terkait dengan
daging Mm-mm. ya yang dibeli dari penyembelihan lokal, yang mana ketika itu mereka belum memiliki sertifikat halal, ya kan? Kenapa itu ditanyakan? Karena ketika itu Rumah Sakit Amal Sehat ini punya kendala, dia ketika diwajibkan harus memasukkan semua bahan-bahan yang ada di instalasi gizi itu bersertifikat halal, itu daging itu adanya di Solo. Ya, sehingga perlu effort tinggi lah. Setiap minggu mungkin 2-3 kali ke sana. Di sisi lain juga harus ada fasilitas untuk penyimpanan, ya pendingin, dan mungkin itu juga tentunya ada batas juga untuk menjaga higienis juga. Akhirnya ketika itu mereka menyampaikan permasalahan ini kepada kami, terus kemudian kami mengeluarkan opini syariah dengan berbagai macam pertimbangan. Intinya adalah boleh ya mengambil daging-daging dari penyembelih lokal selagi penyembelihan itu adalah sesuai dengan syariah, dan itu dipastikan dengan pantauan atau pengawalan dari komite syariah. Nah itu seperti itu. Ya, karena Islam itu kan ida dokot ittasa, kalau kondisinya itu sempit, maka Islam itu memberikan kelonggaran. Nah, selagi itu sesuai dengan rules syariah, insya Allah kita jalankan itu seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Kalau dari segi medis contohnya ada nggak? Ya kemarin terkait dengan obat yang apa dokter? Terkait dengan obat yang tidak ada halalnya, tetapi apa dari sisi apa namanya komposisi yang dari bahan yang non halalnya itu tidak ada dalam situ. Iya, jadi secara kaidah dasarnya bahwa kita itu kan semuanya boleh kecuali itu yang dilarang. Ya, kaidah dasar fikihnya kan itu ya tadi ya. Betul betul. Nah, memang obat-obat itu kita pastikan bahwa obat-obat yang kita berikan kepada pasien itu adalah obat-obat yang halal, ya. Maka kemarin bunyi opini syariahnya gimana Ustaz tadi? Iya. Jadi eh, apa obat yang dalam pembuatannya bersinggungan dengan bahan yang najis apabila melalui proses kimiawi ya disebut sebagai istihalah, itu nanti itu apa senyawa najisnya itu hilang, maka itu menjadi halal. Karena hal ini kita mengambil dasar dari mazhab Abu Hanifah, dan istihalah itu difahami oleh para ulama secara umum, dan seperti itu. Kayak sekarang itu kayak seperti yang digunakan saat ini kayak seperti di luar obat ya, Ya, kayak seperti air yang kotor masuk ke mesin yang modern saat ini, ya, keluar jadi air yang bersih, itu kan ya. bisa dikonsumsi dan bisa digunakan untuk bersuci kan seperti itu. Nah, Oke, seperti oke, itu. oke. Masya Allah ya, berarti Ya. memang tidak hanya apa ya, kita tidak hanya pakai patokan dari DSN MUI, tapi memang kalau belum diatur, kita Iya. akan diskusikan bagaimana mazhabnya dan lain-lain, Ustaz ya. Iya. Sebenarnya ada opini yang baru juga, dan ini mungkin Dokter Sarina senyum kalau mendengar, yaitu apa sebenarnya kita itu kembali mensosialisasikan fatwa MUI, yaitu terkait dengan vasektomi dan tubektomi. Saya kira Iya. nanti tinggal merujuk aja, tidak perlu kita terangkan lebih dalam Dokter ya. Kan gitu. Ya, Oke. ya gitu. Iya, iya, iya. Oke, baik. Terus kan kemudian kalau untuk Rumah Sakit Amal Sehat sendiri itu kan rumah sakit dengan standar 2 ya Ustadz ya dan Iya. Pak Dokter ya. Rumah sakit umum berstandar syariah. Nah, sebetulnya kalau apa ya, yang membedakan itu sebenarnya bagaimana Pak Dokter mungkin ya? Yang membedakan rumah sakit syariah dan rumah sakit umum. Tapi kalau kita kan rumah sakit umum berstandar syariah. Nah, itu yang membedakan seperti apa sebetulnya? Standar syariah itu sebenarnya kan upaya dari DSN MUI melalui Mukisi membuat standar-standar bahwa manajemen dan pelayanan yang ada di rumah sakit itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Kalau rumah sakit umum itu kan terkait dengan pelayanan ya yang diberikan. Jadi kan rumah sakit itu ada rumah sakit khusus, ada rumah sakit umum.
Misalkan rumah sakit ibu dan anak itu rumah sakit khusus, rumah sakit ortopedi itu rumah sakit khusus, rumah sakit khusus bedah itu rumah sakit khusus, Khusus, ya. ya. Tapi kalau rumah sakit umum itu kita memberikan pelayanan semuanya, baik itu bedah, baik itu anak, penyakit dalam, dan lain-lain, ya. Tetapi kalau rumah sakit syariah itu adalah rumah sakit yang berstandar syariah, yang bertujuan untuk selamat dan menyelamatkan. Masya Ya, Allah. artinya kita menyelamatkan seluruh staf kita, seluruh SDI kita, dan juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan masyarakat dengan cara apa? Memberikan pelayanan dan menyusun manajemen rumah sakit sesuai dengan standar-standar syariah. Kira-kira seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Berarti standar syariah ini adalah upaya ya berarti ya. Iya. Gitu. Kalau dari Ustadz Adi selama ini pegang rumah sakit dari rumah sakit apa sakit? Iya, ketika kita diamanahi ya menjadi Dewan Pengawas Syariah di rumah sakit itu di SNMUI ketika itu sebenarnya menyampaikan bisa kita sebenarnya menghandle lebih daripada itu, tapi karena tentunya keterbatasan kita baik itu waktu, tenaga dan pikiran, maka kita setelah istikharah ya Bismillah kita diamanat saja gitu, dan Masya Allah. dengan beliau dengan rekan-rekan senang sekali Iya. ya seperti keluarga sendiri gitu. Oke, bisa ini ya di kafe pribadinya Pak Iya, Saryana di betul. rumah beliau ya. Iya. Baristanya langsung dari Pak Dokter Saryana juga ya. Oke, Masya Allah. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kemudian kita masuk ke sesi sharing session ya Ustadz sama Pak Dokter ya. Tadi mungkin kita sudah bahas tentang rumah sakit. Sekarang kita mau bahas tentang bagaimana beribadah di bulan Ramadan ini ya, terkait dengan ibadah yang mungkin bisa dilakukan sahabat amal sehat ketika sedang di rumah sakit atau teruji sakit gitu. Yang pertama kita bahas tentang puasa. Nah, sebetulnya kalau orang sakit itu apakah diwajibkan berpuasa atau bagaimana kriteria seseorang itu tidak wajib puasa atau wajib puasa itu seperti apa, Ustaz? Baik, pertama ya tadi ya, sebelum itu mungkin kita sampaikan dulu bahwa puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia ya, sangat Iya. agung. Dia adalah merupakan jalan menuju surga, gitu kan. Di dalam sebuah hadis itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yudakhilunil jannah." Perintahkanlah kepadaku untuk melakukan sebuah amalan yang dengannya aku masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, alaika bisaum, fa innahu la adalah. Puasalah karena puasa itu tidak ada tandingannya. Abu Umamah bertanya lagi, itu diulang 3 kali dan jawabannya sama. Rasulullah memerintahkan beliau untuk berpuasa. Jadi Masya Allah ya, puasa itu salah satu ibadah yang akan menghantarkan orang yang melakukannya, ya berpuasa itu masuk ke dalam surga. Juga puasa adalah ibadah yang pahala itu sangat besar dan pahala yang besar itu cepat sampai padanya. Karena dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, puasalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Ini ya Allah tidak menyebutkan berapa kali lipat pahala puasa, ini menunjukkan begitu besar pahala puasa itu. Terus kemudian ketika Allah mengatakan dan saya yang, atau melalui Rasulullah ya, dan saya yang memberikan pahala langsung, ini menunjukkan pahala yang besar tadi itu langsung sampai kepada orang yang berpuasa. Begitu cepatnya pahala besar itu sampai padanya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kita pahami bahwa puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang 5, kewajiban bagi kita apabila kita itu telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu Islam, balik gitu kan. Terus kemudian diantaranya adalah kita dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi mukim gitu. Nah sekarang terkait dengan pertanyaan tadi ya, terkait dengan orang sakit itu mendapatkan
rukhsah untuk tidak berpuasa atau tidak. Jadi Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia itu membayar fidyah. Nah, orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah itu siapa saja? Itu adalah pertama orang yang tua ya, manula yang tidak mampu berpuasa. Kemudian di antaranya adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maka mereka itu orang yang eh, tidak diwajibkan untuk berpuasa tapi wajib membayar fidyah. Tetapi orang yang sakit dan orang yang safar ya, orang sakit ada harapan untuk sembuh, itu mereka tetap wajib mendapatkan kewajiban berpuasa. Tapi mereka dalam hal ini ya, maaf sekali lagi, orang yang mengadakan safar atau orang yang sakit ya, sakit ada harapan untuk sembuh, itu masih ada kewajiban puasa. Tapi dia mendapatkan keringanan ketika tidak bisa menjalankan itu untuk apa? Mengkodoknya ya, mengkodoknya setelah Ramadan itu selesai. Nah, ini seperti itu. Ini sakit yang bagaimana yang ada harapan untuk sembuh. Jadi sakit ya harapan untuk sembuh itu mereka eh, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi kewajiban puasa itu masih ada padanya, sehingga dia itu wajib mengkodoknya. Nah, cukup mengkodoknya tanpa ada membayar fidyah. Bahkan ulama menyatakan juga kalau dengan berpuasa itu akan memperlambat kesembuhannya ya atau menambah sakit, itu juga mereka tidak mendapatkan keringanan ya, tidak berpuasa saat itu tapi wajib mengkodoknya. Nah, seperti itu. Maka terkait dengan bagaimana secara spesifik sakit yang demikian, ini dalam fikih itu harus ada keterangan dokter yang terpercaya. Jadi seperti nanti kalau dokter sudah menyampaikan ini kamu tidak berpuasa gitu kan. Nah, itu enggak. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau sakit-sakit yang ringan misalkan jatuh ketika lari ada keluar darah ataupun ya mungkin itu kita masih mampu untuk berpuasa dan kita berpuasa. Nanti sebaiknya ketika kita itu ya bagi seorang muslim yang ingin ya mendapatkan rukhsah itu ketika sakit, itu sebaiknya datang ke dokter kemudian berkonsultasi ya, kalau ternyata sakitnya ini ya kalau dipakai untuk berpuasa akan memperlambat kesembuhannya atau tambah sakit, maka dokter menyampaikan ini tidak berpuasa tapi harus mengkodoknya, kita mengambil rekomendasi dokter itu gitu. Gitu ya Pak ya. Jangan karena gatal terus nggak berpuasa ya. Ya saya sakit nggak puasa, saya lama jerawat gitu ya. Iya. Oke, kalau sekarang ini banyak sekali yang ini ya Pak Dokter ya, yang katanya GERD, asam lambung. Jadi kalau skip makan katanya akan kambuh, sesak nafas seperti itu. Nah sebenarnya tuh gimana sih Pak Dokter, sebenarnya kalau orang punya sakit asam lambung tuh boleh membayar fidyah atau mengqadha, atau kalau misalnya berpuasa pun seperti apa gitu caranya gitu. Eh, saya sering ketemu dengan pasien-pasien yang mengeluh seperti itu ya. Iya. Dok, saya itu kalau nggak makan jam 6 pagi aja sudah nggak kuat. Ya. Kalau jam setengah 7 pagi belum sarapan, rasanya keliengan. Iya. Kemudian ketika saya tanya, Nek jenengan pas bulan Ramadan kira-kira gimana? Nah itu, kalau bulan Ramadan ternyata nggak kambuh itu dok. Nah, itu kenapa kira-kira? Mindset ya mungkin Pak Dokter ya. Yes, ya. Jadi GERD, gastroesophageal reflux disease, atau mungkin dalam bahasa orang awam namanya MAH gitu ya, orang sakit MAH. Itu kan sebenarnya manifestasi dari satu kondisi inflamasi atau peradangan yang ada di saluran pencernaan bagian atas di lambung ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan, tetapi mayoritas itu lebih banyak dipicu karena faktor
psikis, ya. Nah, maka ketika tadi orang yang meniatkan puasa, sebenarnya kan secara psikis dia menyiapkan diri untuk berpuasa, menyiapkan diri lambungnya untuk tidak kemasukan makanan di pagi sampai sore hari. Nah, ketika ada perintah dari otak seperti itu, maka sebenarnya otak itu kan mendrive seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang ada di lambung kita. Karena sudah ada setting mindset seperti itu, maka lambungnya sebenarnya aman. Nah, itu yang harusnya di bulan-bulan yang lain selain Ramadan yang harus disetting seperti itu. Jadi kalau orang itu sakit itu lebih banyak didrive oleh otaknya, tetapi otak itu ternyata didrive oleh hatinya. Maka kalau dalam satu hadis disebutkan di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ila wahiyal qalb, itulah hati, dalam artian itu ruhnya, bukan wujud fisiknya, ya. Jadi tadi kalau mah ternyata memicu dipicu oleh karena puasa, ternyata enggak. Bahkan puasa itu menyembuhkan. Kalau nanti kita itu membahas lebih jauh lagi patofisiologinya tentang mah, kemudian apa yang terjadi ketika orang itu berpuasa, ketika puasa itu dilakukan, ternyata efeknya nanti menekan seluruh peradangan yang ada di dalam tubuh, termasuk peradangan yang di lambung. Maka sebenarnya puasa itu bukan menjadi penyebab kambuhnya sakit mah, tetapi justru sebaliknya, ketika kita puasa itu menyembuhkan sakit mah dan juga menyembuhkan berbagai penyakit lain yang didasari oleh peradangan atau inflamasi. Oke, Masya Allah ya, ternyata puasa ini manfaatnya bukan hanya dari tadi ya, keutamaan pahalanya besar langsung sampai, tapi juga obat ya ternyata ya, Masya Allah sekali. Oke. Jadi kayak riset ya, Iya. puasa itu riset. Iya. Nah, kalau tadi Ustadz tadi sudah menyampaikan as-saumuli wa ana ajzibihi, ya. Puasa itu untukku, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya, dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena saking besarnya balasan pahala puasa itu, ya. Di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban, karena didasari ikhlas, mengharap pahala, mengharap ridho Allah, ghufira lahu, diampuni semua dosanya dari dia balik sampai hari ini dia menjalani puasa. Ya, artinya kalau itu diampuni semua dosanya, nol enggak? Iya, Nol. Ya, dilipat gandakan pahalanya, diriset, dan ada eksponensial pahala yang kita dapatkan ketika kita itu berpuasa. Itu dari sisi ruhiyahnya. Ternyata dari sisi kesehatan kita itu juga diriset, ya. Ada banyak manfaat, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih banyak, apa sih efek yang terjadi ketika orang itu menjalani puasa. Ya. Masya Allah. Jadi puasa itu adalah riset secara ruhiyah, riset secara fisik, secara lahiriah. Oke, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia kadang ngerasa pas puasa lemes banget, pas puasa kayak cobaannya banyak, balasannya juga besar ya Ustadz ya. Kan kadang
jalan kita puasa tuh kadang terasa sulit karena imbalannya juga besar gitu kan. Memang jalan menuju kebaikan kan selalu sulit ya Ustadz ya. Iya, benar ya Ustadz ya. Iya. Jadi ya kebaikan itu ada yang susah, Ada tapi di yang sisi lain ada yang insya Allah gitu. Makanya di dalam kitab contohnya Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada bab kasratu turuq ilal khair, banyaknya jalan menuju kebaikan. iya Jadi ada yang memang berat sehingga perlu usaha berat untuk melakukan ibadah makanya. itu, ada yang ringan. Maka ada yang menarik itu, Masya Allah ya, kan siapa yang tidak takut dengan neraka gitu kan. Iya, Kita pengen semua semua itu masuk. jauh daripada neraka. Rasulullah itu memberikan apa sebuah amalan yang mungkin ringan gitu kan, tapi dampaknya itu luar biasa, bisa membentengi kita dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Apa namanya? Bentengilah dirimu dari neraka meskipun dengan secuil buah kurma. Jadi ini salah satu di antara bukti bahwa mendapatkan kebaikan itu banyak caranya, ada yang berat dan ada yang ringan. Ya. Tapi meskipun ringan tadi pun, itu kalau tidak Allah memberikan taufik kepada kita, ya kita tidak bisa menjalankannya kan itu. Iya, iya, Meskipun iya, gitu, iya, 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 Maksud iya, gitu. iya, iya. Saya Ya, kira itu. berarti sebenarnya kalau seperti kita yang sehat ini ya, Ustadz Ya, ya, sudah sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa, itu sebenarnya sebuah ini juga ya, sebuah anugerah dari Allah ya, karena ya, mudah menjalankan puasa karena kita sedang sehat gitu. Ada juga yang mungkin Allah berikan ujian sakit, tapi masih berpuasa dengan bersusah payah untuk ya, mencapai pahala puasa. Jadi sebenarnya ketika kita sehat, ketika kita normal kayak sekarang ini ya Ustadz ya, ya. saya kadang miris lihat di pinggir jalan jam 4 sore, jam Hmm, 3 sore anak laki-laki nongkrong hmm, di pinggir jalan ah, sambil ya mohon maaf ya merokok, ya, sambil minum di bulan puasa padahal sehat saja secara fisiknya mungkin sehat ya itu eh tidak berpuasa itu kan prihatin juga ya Ustadz ya pastinya. ya. Padahal nikmat sehat loh. Ada orang sedang sakit sekali masih berusaha untuk berpuasa. Subhanallah itu luar biasa dokter. Dulu anak saya itu, kami dulu pulang dari Malaysia itu meninggalkan Malaysia tahun 2014. Pulang itu ketika Ramadan. Jadi ketika itu saya masih ingat dari Jakarta, jadi dari Malaysia ke Jakarta dulu, Jakarta ke sini saya naik bis. Bisnya ketika itu GMS sampai Wonogiri itu jam 6 terus kemudian ke bisnya lanjut ke Purwantoro. Sampai di daerah sini itu kan lewat pasar-pasar Iya, itu kan. Seperti anak saya itu komennya lucu gitu. iya gimana? Apa? Abi di Indonesia tak ada Ramadan kah gitu. Karena paham ya, itu anak saya itu Iya, iya. baru kelas 1 ketika itu SD. Umur umur Kelas 1 SD. 7 tahun ya Ya, berarti lebih ya. dari Iya, seperti itu. iya. Jadi komentarnya menarik itu. Jadi di Iya. Indonesia nggak ada Ramadan nggak? Tak ada Ramadan katanya seperti itu. Padahal kalau kita melihat kepada hadis itu, orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja, itu tidak bisa diganti meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya ini Bahkan ya. seumur hidup tapi. Iya, Iya. kan seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Nah, karena tadi sudah disinggung juga ya Pak Dokter ya, Ya. manfaat puasa dari segi medis ya. Mungkin mungkin Menarik dari ini. iya, mungkin menarik. Saya juga penasaran nih Ustaz. Ya, ya. Oke, kalau manfaatnya tuh mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu ya Pak Dokter ya. Ya, Itu sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang berpuasa, terutama puasa Ramadan ya, Pak Dokter ya kan 30 hari berturut-turut gitu. Kalau mungkin puasa sunnah kan jarang ya yang berturut-turut nggih kan Senin Kamis atau Daud kan puasa tidak puasa Ya. tidak. Kalau Ramadan kan full ya. Itu seperti apa manfaatnya? Ya, tadi mungkin statement bahwa puasa itu berat ya. Ya. Tapi sebenarnya apapun kalau kita itu menjalani dengan istiqomah, nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit, ya nggak? Iya. Heeh. Kerasa berat, terasa sulit itu ketika kita belum istiqomah. Dan sebenarnya tubuh kita itu punya kecerdasan yang luar biasa. Allah mengkaruniakan tubuh kita itu cerdas luar biasa. Eh, Mungkin analoginya gini yang mudah.
ketika kita puasa, rasa lemes, rasa lapar itu ketika di awal-awal puasa. 1, 2, 3 hari. Setelah hari ini kita sampai hari yang ke-16 ini 16 ya. ya. 16 ada yang ke-17. Tubuh sudah adaptasi enggak? Rasa lemes masih ada enggak? Sudah sangat berkurang. Ya enggak? Karena tubuh kita itu sudah beradaptasi. Jadi berat atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari mindset kita dan tergantung dari kebiasaan kita. Tadi ketika kita puasa, kapan rasa lapar itu kerasa? Dalam 1 hari ya? Iya. Di jam berapa kira-kira? Mungkin di awal-awal ya. Jam 10 mungkin ya. Ya, Mungkin di awal-awal ya. Iya, ya, jam di 10. awal-awal jam jam berapa? Mungkin jam 9, 9, 10. jam 10 ya. Iya. Tapi setelah menuju siang, rasa lapar itu akan semakin berkurang. Iya enggak? Kerasa gitu enggak? Iya. Apalagi kalau pas dekat buka tuh malah Iya, kadang rasa laparnya hilang gitu. ketika sudah duhur, Iya. duhur lewat, rasa laparnya berkurang enggak? Iya, berkurang. Lemesnya berkurang enggak? Berkurang. Berkurang. Iya enggak? Iya. Padahal kalau kita pakai logika terisinya perut, terisinya lambung, harusnya semakin kosong enggak? Iya, harusnya. Semakin kosong. Iya. Kenapa kok rasa laparnya semakin berkurang? Jadi ada hubungannya enggak antara isinya lambung dengan rasa lapar, rasa lemes itu? Gak ada ya berarti ya. Ternyata enggak ada kan? Iya. Iya. Jadi rasa lapar itu sebenarnya secara fisiologi itu lapar itu di otak kita. Ya. Kenapa? Karena otak kita kekurangan energi. Ya. Ketika orang berpuasa, ketika orang enggak makan, ya. Tadi terakhir makan jam berapa? Jam 3:30 Setengah 4, ya. Makannya apa tadi? makannya. Makan Tadi masak opor. opor. Terus ya, selain opor apa yang dimakan? Air putih. Air putih, Terus tadi makan kurma. makan kurma, Itu sama roti 1 sama lembar. roti. Iya, udah. Nasinya setengah piring atau 3/4 piring 1 atau centong kalau saya. Oh, 1 centong. Ya. Ketika kita makan makan nasi, ada kurma, ada opor ya. Tentu itu nanti masuk ke dalam perut kita dan itu akan menaikkan gula darah kita. Ya enggak? Iya. Ketika gula darah naik, respon tubuh kita itu menghasilkan hormon yang namanya insulin. Nah, insulin itu yang dia berfungsi menurunkan gula darah karena gula darah itu dimasukkan ke dalam sel untuk energi. Maka turunlah gula darah itu. Ketika gula darah itu turun di level di bawah 100, maka otak kita sudah mulai teriak. Dia perintah ke lambung karena tadi otak adalah pusat dari seluruh aktivitas tubuh kita kan? Iya. Lambung, aku kurang energi loh. Maka lambung memberikan sensasi lapar, memberikan sensasi lemes. Nah, ketika itu nanti kalau pas kita nggak puasa ya, kita makan, maka gula darah naik lagi. Tetapi ketika kita itu nggak makan, kita nggak memasukkan apapun ke dalam tubuh kita, 4 jam tadi turun. Sampai 8 jam kita nggak masukkan lagi. Gula darah tambah turun enggak? Tambah turun. 12 jam kita nggak makan. Tambah turun enggak? Tambah turun. Nah, tubuh itu kan nggak pernah berhenti. Otak kita tetap berpikir, kita juga tetap bergerak, detak jantung kita tetap berlangsung, artinya membutuhkan energi. Ketika tadi gula sudah mulai turun,
tetapi tidak ada asupan dari luar tubuh kita, maka tubuh kita itu ada kecerdasan yang luar biasa untuk mencari resource yang lain, untuk mencari sumber energi yang lain. Dari mana? Dari Lemak ya. rumah cadangan-cadangan ya. Ya, dari cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu? Ada lemak, ada sel-sel tubuh kita, ada molekul tubuh kita yang sudah tua, sudah rusak, sudah mati. Itulah yang namanya autofagi. Jadi sebenarnya ketika mulut kita itu tidak makan, ada proses memakan yang dilakukan oleh tubuh kita itu untuk menghasilkan energi, itu namanya autofagi. Tetapi tadi Allah mengkaruniakan kecerdasan. Tidak semua molekul, tidak semua sel, tidak semua bagian tubuh kita itu dimakan secara sembarangan. Ada seleksi yang luar biasa. Yang dimakan apa? Sel, molekul, jaringan tubuh yang sudah tua, sudah mati, bahkan sel kanker, bahkan sel-sel patogen, misalkan ada virus, ada bakteri, itu nanti akan dimakan oleh fagosum namanya. Bagian tubuh yang tadi diperintah untuk mencari resource lain. Di samping itu juga tumpuan-tumpuan lemak yang ada di pipi, di perut, di bagian-bagian tubuh yang lain kita, yang itu merupakan cadangan, itu nanti juga akan dimakan. Itulah namanya autofagi. Oke, Masya Allah ya. Berarti sebenarnya dalam puasa tuh kita punya polisi ya. Oh iya. Polisi yang nyari-nyari sel jahat-jahat itu ya, biar Ya. kita, makanya tadi riset ya. Iya. Masya Allah. Jadi menarik tadi ya, apa Iya. namanya, sampai beliau menyampaikan sel-sel yang mungkin apa akan menyebabkan kanker tadi, kanker Iya. itu sampai juga seperti itu, apa namanya, respon dari apa tadi namanya? Autofagi. Autofagi tadi itu. Ya. Jadi ini ada hadis, mesti hadis lemah tapi maknanya benar, yaitu sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian sehat itu kan. Maka kalau kita melihat bagaimana proses tadi itu ya yang beliau sampaikan, ya begitulah, Masya Allah ya, sabda Rasulullah itu menembus semuanya kan itu kan. Jadi kita puasa itu sehat, Ustaz Hamzan ya, bukan ya gitu. Subhanallah. Masya Allah. Oke, baik. Saya sambung lagi. Iya, Ya, boleh. tadi karena tadi yang teriak siapa sih tadi? Otak. Rasa lapar itu otak kita ya. Iya. Otak kita yang teriak lapar itu sebenarnya otak kita sih, bukan perut kita. Nah, tadi untuk mensuplai energi ke otak, padahal tadi kan kita nggak makan. Terus dari mana? Tadi dari proses autofagi tadi. Tapi yang keren lagi, autofagi tadi dari jaringan-jaringan tubuh yang daur ulang lagi ya, didaur ulang itu nanti yang dihasilkan itu bukan gula seperti ketika kita makan, tetapi ada satu produk namanya keton. Nah, keton itu nanti yang akan mensuplai otak kita untuk energi. Dan yang luar biasa, subhanallah ya, keton itu jauh lebih powerful dari gula. Jadi ketika kita itu puasa, otak kita itu ternyata energinya jauh lebih besar dibanding ketika kita Tidak berpuasa ya. makan ya, energinya dari makanan. Maka orang yang berpuasa itu dia biasanya lebih pinter, Iya. lebih cerdas, lebih fokus dibanding ketika kita itu dapat energinya dari makanan. Iya. Ada satu profesor saya di kampus, beliau bilang katanya kalau saya setiap ada ujian atau sedang menjurnal saya berpuasa, karena saya mengejar itu, keton itu, karena saya merasa ketika berpuasa lebih cepat menyerap materi dan ini gitu. Sebenarnya kalau di logika manusia mungkin
kok bisa ya? Padahal kalau puasa kan ngantuk, lemas seperti itu ya. Tapi ternyata kalau kita kaji lebih dalam, ternyata lebih lebih ini ya, Pak Dokter ya. Oke, Masya Allah sekali. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Baik, kita masuk ke segmen komenin komen. Ya, ini lebih ke mitos atau fakta ya, Ustadz ya. Oke. Yang pertama, eh ada beberapa masyarakat yang bilang kalau tidak sahur, puasanya tetap sah atau tetap boleh berpuasa. Ada juga yang hari ini puasa, enggak soalnya aku enggak sahur gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih Ustadz untuk sahur ini sendiri itu? Apakah boleh ditinggalkan atau wajib atau seperti apa? Baik, puasa itu rukunnya pertama itu adalah niat. Kalau puasa Ramadan maka niatnya itu adalah sebelum terbit fajar ya. Karena Rasulullah menyatakan man lam yubayit qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi rukun pertama itu adalah niat ya, dan waktunya adalah sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Kemudian yang kedua adalah imsak ya, yaitu adalah menjaga atau menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun puasa. Jadi kalau kita sudah menjalankan itu, maka puasa kita sah. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan yaitu sahur, sahur itu masuk dalam sunnah dalam berpuasa. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan alaikum bihadzal ghidha'il mubarak, ya kan? Hendaklah kalian mengambil makanan yang penuh berkah ini, yaitu apa? Sahur tadi. Jadi sahur itu adalah merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah puasa, ya, dan ia adalah makanan yang penuh dengan berkah. Nah, arti berkah ini bagaimana? Yang pertama, itu memberikan kita kekuatan saat kita berpuasa. Itu yang pertama. Dan tadi saya mendengar jawaban Mbak tadi itu, ditanya sama dokter tadi ya, tadi sahurnya apa? Salah satu yang disebut adalah kurma. Ya, kurma itu juga merupakan makanan yang dianjurkan juga ketika sahur, bukan hanya ketika berbuka saja. Yang pertama itu tadi ya, itu adalah memberikan kekuatan bagi kita saat berpuasa. Yang kedua adalah yunasyid, dia memberikan kita semangat untuk beramal saat kita berpuasa. Nah, kalau kita tidak, mohon maaf ya, kita tidak sahur itu, atau masyarakat itu tidak sahur, itu kadang-kadang ketika diajak untuk kerja bakti, saya nggak bisa kerja bakti hari ini, kenapa? Karena tadi tidak sahur kan Sahur itu. ya. Gitu. Tapi kalau sahur kita semangat untuk Iya, menjalankan iya, itu, iya, seperti iya. itu. Jadi sahur itu adalah merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah puasa. Jadi kalau kita jalankan, maka kita dapatkan keutamaan. Kalau kita tidak menjalankan, maka tidak dapat dosa, tetapi kita kehilangan keutamaan tadi. Maka itu saja, sehingga puasa kita itu tetap sah ya, tetap sah. Tapi bagaimanapun juga kita berusaha mengikuti apa sunnah-sunnah Rasul dalam berpuasa, diantaranya adalah mengambil sahur tadi itu. Jadi seperti itu. Kan biasanya kalau niat tuh habis sholat tarawih ya kan Ya, yang nawa itu yang sama-sama itu ya, berarti ya, tetap sah-sah saja ya Ustaz ya ya. sebenarnya. Jadi kita itu kan niat itu kan untuk puasa itu kan malam hari ya. Iya. Malam itu kan mulainya adalah ketika matahari tenggelam itu kan, kemudian nanti sampai terbit fajar gitu. Maka di antara waktu itu, baik itu setelah Isya ya, atau tengah malam, atau menjelang imsak itu, kita niat, maka insya Allah itu adalah tempat yang tepat untuk kita niat, dan puasa kita insya Allah sah ketika kita seperti itu. Lakukan di waktu-waktu tadi. Saya boleh jadi host lagi nih. Boleh, 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 boleh. Ini Ustaz tadi hostnya 2 ya nggak apa-apa. Insya Allah. Terkait tadi dengan sahur ya. Iya. Apakah sahur itu harus makan, Ustadz? Iya, iya. Karena selama ini saya ketika sahur tidak pernah makan, Ustadz. Oh, Ada kenyamanan tersendiri ketika saya nggak makan, cukup minum, Ustadz. iya, iya.
Itu bagaimana ya, Masya Iya. Allah. Ini Iya, kemarin juga ada yang bilang katanya nggak bisa sahur, jadi hanya minum air putih gitu. ya, jadi hostnya itu dua, maka narasumbernya Ustadz, Fadol Ustadz, Ustadz Hamzan gitu. Bisa masuk. Jadi gini, ikhwati fillah, kalau kita berbicara pada apa ya, ini ya, tentang sunnah berpuasa itu sahur, dan itu kita rujuk kepada hadis tadi, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan alaikum bihadza gida mubarak. Hendaklah kalian mengambil makanan yang penuh dengan berkah ini. Maka dalam keterangan para ulama ya, terkait dengan hadis ini, itu di antara yang dianjurkan untuk dikonsumsi ketika sahur itulah kurma. Nah, itu yang disebut kurma. Itu seperti itu. Kemudian selain kurma, ya makanan yang lainnya gitu kan. Mungkin dari sisi kesehatan, ya dokter lebih ini. Tapi yang jelas salah satu di antara yang dianjurkan itu adalah rutop atau tamar gitu kan. Kurma, ya atau kurma yang masih ya basah itu ya. Seperti itu di antara yang dianjurkan. Dalam hal ini, kalau kita tidak bisa makan, maka tidak apa minum air gitu. Jadi dianjurkan, yang penting itu dianjurkan untuk mengambil sahur. Kalau tidak bisa makan, maka cukup dengan meneguk air kan gitu. Jadi gitu. Jadi maka nanti kalau dokter meneguk air saja itu, ya itu sudah dianggap sebagai sahur. Tapi kalau diawali dengan tamar 3, kayaknya mungkin lebih strong lagi beliau kan gitu karena itu para ulama mengatakan seperti itu. Jadi ulama itu mau menerangkan seperti itu ya. Jadi kalau tidak bisa makan maka cukup dengan air. Artinya jangan sampai kita tidak mengambil sahur itu karena keberkahan yang banyak ada di situ gitu. Gitu. Kalau ini yang saya kerjakan itu makan kormanya itu dibuka tadi. Iya. Tapi mungkin juga maksimal 3 ya, 1 Iya. atau 3. Tapi ketika sahur Ini menarik ini. cukup minum. Ya, Dan cukup minumnya minum. apa dokter minum? Secangkir kopi, Masya secangkir Allah. teh hijau, dan secangkir air putih. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan itu justru saya merasakan sendiri ketika saya dulu ketika sahur itu makan nasi, dengan ketika sekarang saya mengerjakan sahurnya seperti itu, jauh lebih fit di tubuh selama 1 hari, jauh lebih powerful. Saya dulu ketika makan nasi itu yang saya rasakan sehabis sholat subuh itu hampir pasti rasa kantuk itu datang. Nah, ketika saya cukup minum, ini saya sudah menjalani mungkin sudah hampir ini Ramadan yang ke-6 saya menjalani seperti itu hampir tidak pernah ada rasa kantuk itu datang. Dan seharian full justru jauh lebih seger, jauh lebih powerful. Bisa digunakan untuk serius terus ya dokter ya? Iya. Masya Allah itu. Masya Allah. Oke, jadi sebenarnya sahur itu bukan untuk diri kita ya, Ustadz ya sebenarnya ya. Jadi sahur itu maksudnya ibadah, keberkahan. Jadi buat sahabat amal sehat jangan berpikir bahwa sahur itu hanya untuk biar kita kuat sampai buka saja. Enggak sampai di situ. Tapi sahur itu ada banyak berkahnya, ada banyak pahalanya yang harus kita raih. Jadi mungkin selama ini kita pikirnya sahur tuh cuman biar kuat sampai buka, padahal di dalam sahur tuh banyak sekali keberkahan yang ada di sana. Jadi kalau bisa ya tunaikanlah ibadah sahur. Bukan kalau bisa sih, diwajibkan. Kalau bisa ya. Jadi kita itu ketika kita itu memahami sunnah ya, itu kan dia itu di antara sunnah puasa. Jadi sunnah itu kan kalau kita kerjakan dia dapat pahala. Ketika kita tinggalkan kita tidak dapat dosa, tetapi kita kehilangan pahala atau kebaikan itu kan. Jadi sampai pada hal itu yang kita pahami, sehingga ini memotivasi kita itu untuk menghidupkan sunnah Rasul. Bahkan ada sebuah hadis yang menarik itu gini, barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah ya, yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang, maka dia itu akan mendapatkan pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengerjakan sunnah itu. Jadi kita bukan hanya nanti kalau ketika banyak orang yang tidak mau sahur gitu kan, jadi kemudian ada beberapa orang yang semangat sahur, maka ya termasuk
iktikaf juga. Iktikaf itu kan merupakan di antara sunnah-sunnah Rasul yang mungkin itu sekarang banyak yang melupakannya. Kita menghidupkan itu di daerah kita yang mungkin belum banyak yang menghidupkan, tapi di daerah lain ada yang menghidupkan, maka kita akan mendapatkan pahala iktikaf kita dan mendapatkan pahala iktikaf orang yang menjalankan iktikaf juga gitu loh. Masya Kan gitu. Allah. Gitu Iya, ya. Nah, Dan gitu. perlu dimaknai juga ya, yang namanya ibadah sahur itu bukan sekedar makan ya. Tapi justru ada yang lebih penting lagi. Wabil asharihum Yastaghfirun. yastaghfirun. Nah, itu dia. Ya. Masya Allah ya. Ya, ini kalau ada podcast 5 jam saya juga mau, Tat. Jadi gitu ya Mbak, jawabannya itu Oke. kenapa kok beliau menjadi Dewan Syariah? Iya. Karena beliau itu lebih nampak ustadznya daripada saya gitu. Jawabannya dari tadi dalilnya luar biasa beliau itu. Atau saat ini saya panggilnya udah ada Ustadz Adriana sama Dokter Saryana, Ustadz Saryana dan Ustadz Adi. Oke, mungkin ini yang terakhir, komen yang terakhir mungkin banyak berseliweran ya Ustadz ya. Tidur saat puasa dihitung ibadah, tapi kadang ada yang tidur terus. Sebenarnya makna tidur dalam puasa sebagai ibadah itu seperti apa Ustadz? Tidur yang seperti apa? Ya, jadi gini, sebelum itu kita harus memahami ya bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, ya, bulan yang sangat mulia. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bulan itu nilainya lebih baik dibanding kebaikan yang dilakukan di bulan yang lainnya. Apalagi kalau itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malamnya. Itu Masya Allah. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang muslim itu harus ikhtinam, harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang sangat mahal ini, yang setahun hanya sekali, dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jadi seperti itu. Maka kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk amal-amal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu tadi itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, ya kan gini, kita ini ya manusia itu kan ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan ataupun sebaliknya kan gitu kan. Nah, mungkin tadi ketika kita lagi lemah itu terus atau mungkin ya dalam kondisi futur gitu, maka mungkin bisa jadi tadi ya istirahat atau tidur itu baik daripada kita tidak bisa menjaga kecenderungan buruk kita tadi, sehingga waktu yang ada di Ramadan itu hanya kita gunakan untuk membuka HP dari pagi sampai sore, dan yang kita buka itu hal yang tidak jelas gitu kan. Maka istirahat itu lebih baik kan gitu kan, seperti itu kan, mungkin seperti itu. Nah, sehingga jadi ibadahnya itu adalah tadi meninggalkan kemaksiatan tadi itu. Jadi sabar itu kan ada 3 ya, sabar terhadap ketaatan, ya, kemudian yang kedua kemaksiatan, yang 3 adalah sabar atas musibah. Mungkin tadi itu ketika kita bangun gitu kan, tidak bisa menjaga kemaksiatan, maka kita ya harus sabar, dan mungkin salah satunya adalah dengan tidur tadi itu, sehingga kita seperti tadi itu. Tapi yang jelas mungkin yang pertama tadi itu yang harus kita ini kesempatan kita, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, maka tidurnya saja mendapatkan pahala, apalagi kita. Iya, oke. Jadi semestinya kan gitu ya Pak ya. Tidur yang dimaknai meninggalkan maksiat loh ya, karena kalau kita melek banyak maksiat ya. Kan gitu ya. Kalau dikomparasikan Iya, itu iya, dengan iya. ketika kita itu terbangun melakukan maksiat, Iya. lebih baik tidur ya lebih baik Lebih tidur. tidur, iya. Tetapi kalau kita komparasikan lebih baik tidur atau lebih baik kita itu baca Al-Qur'an. Iya. Nah, Oke, Ada jadi tidur jadi ibadah itu karena komparasinya meninggalkan hal yang tidak baik gitu. Tapi kalau komparasinya sama baca Al-Qur'an ya tetap Iya. baca Al-Qur'an. Maka Iya. kita harus mengetahui juga apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Imam Syafi'i itu khatam 60 kali ketika Ramadan. Insya Allah. Ya pagi sampai sore, malamnya juga seperti disebutkan, dan di antara khatamnya itu dilakukan ketika Qiyamul Lail. Bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu juga seperti itu, khatamnya juga sama, pagi sampai sore khatam, malam sampai pagi itu juga khatam. Imam Malik itu juga seperti itu. Ditanya, seseorang bertanya kepada saudara perempuannya Imam Malik, apa yang dilakukan oleh Imam Malik ketika Ramadan? Beliau berkata, beliau itu hanya sibuk dengan Al-Quran dan tilawah.
kan gitu kan. Nah, maka ketika mungkin ya ada perkataan itu yang dinisbahkan kepada ulama misalkan, tapi mereka itu sebenarnya ketika Ramadan yang dilakukan seperti itu, Iya, kan gitu ya, seperti iya. itu ya. Nah, maka kita harus itu. Terus kemudian ini juga terkait dengan gini. Mungkin akan pertanyaan gini kan, Ustadz, nah kan Ramadan tadi ya kalau itu beribadah, gimana dia meninggalkan kemaksiatan, bukannya ketika Ramadan itu setan-setan sudah dibelenggu gitu kan? Iya, iya. Kan gitu kan seperti itu ya kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. ini yang menarik itu gini. Kalau kita membaca pada apa namanya? Pada eh syarahan ya hadis itu ya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidat syayatin wa maradatul jin gitu kan. Jadi ketika malam pertama Ramadan, setan itu dan apa jin itu kan dibelenggu. Pintu neraka semua ditutup, pintu neraka yang 7 itu ditutup, pintu surga yang 8 itu dibuka. Nah, ini kan ada makna hakiki dan ada makna majazi kalau pada syarahan itu. Makna hakikinya ya memang di bulan yang penuh keistimewaan ini, kemuliaan ini, setan dan jin itu dibelenggu. Pintu neraka yang 7 itu ditutup. Kan itu kan. Makna majazinya itu adalah kecenderungan orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu turun drastis. Dan kita rasakan itu ketika Ramadan pasti seperti itu. Anak-anak Iya. aja merasakan. Nah, itu. Iya. Nah, kemudian gitu. Yang menarik gini. Dan itu kan cincin apa namanya di ini kok masih ada yang seperti itu. Iya. Apakah tadi yang pertama memang manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat kemaksiatan. Tetapi ulama itu pensyarah itu mengatakan seperti ini. Jin dibelenggu atau setan dibelenggu ini mereka ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu menggoda orang-orang yang mereka itu menjalankan ibadah karena Allah, yaitu orang-orang yang ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka orang-orang yang beriman, iman yang baik, itu tidak mampu untuk digoda oleh jin tadi itu atau oleh syaitan tadi itu. Sedangkan mereka yang merupakan ahlul maksiat itu kan ya seperti itu ya, tetap aja mereka adalah objek godaan itu. Itu Itulah setannya tadi. subhanallah itu. Ya gitu ya. Di dalam surat Anas kan Iya. minal jinnati Wan wan nas. nas. Itulah setannya. Subhanallah. Jadi salah satu di antara tafsiran atau apa masyarahan ulama itu seperti itu. Jadi dibelenggu adalah ketidakmampuan mereka menggoda orang-orang beriman yang menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, dan apa ketika banyak mungkin yang ada orang yang melakukan kemaksiatan, maka ya karena mereka termasuk ahli maksiat tadi itu tidak berlaku pada mereka gitu loh. Gitu ya seperti itu. Dan Oke, hanya berlaku seperti itu. Masya Allah taala Allah. alam ini. Oke, Ya. Masya Allah sekali ya. Berarti semoga kita termasuk golongan yang tadi ya taat supaya setan nggak mampu menggoda kita. Amin ya Berarti rabbal kalau alamin. misalnya ada yang masih melakukan Amin. kemaksiatan, terus kita bilang padahal setan dibelenggu, tapi masih aja seperti itu ya. Berarti memang ya kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Amin. Allah. Dan Oke. pegang tangannya, ajak puasa bersama. Bersama. Ya. Gitu. Bawain truk langsung angkut ke masjid. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Adi, Sama-sama. Ustadz Saryana atas insight yang sangat menarik. Masya Allah sekali. Baru ini podcast terlama ya sepertinya Mas Tejo ya. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Sebelum ditutup mungkin dari Ustadz Adi ada closing statement dulu. Ya. Pada sahabat-sahabat Amal Sehat mungkin ada pesan penutup? Ya, Dipersilakan. baik, ikhwati fillah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang teragung, bulan yang termulia. Bulan Ramadan itu menyediakan pahala yang sangat luar biasa. Dia memberikan kepada kita segudang hadiah, di antaranya tadi yang kita sebutkan, seluruh setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian seluruh pintu surga dibuka. Setiap malam Allah itu memerdekakan hambanya dari api neraka. Kemudian Ramadan juga memberikan gufron, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, man qama Ramadan, ya juga barang siapa yang menjalankan ibadah itu kan qiyam di bulan Ramadan ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian juga apalagi Ramadan membawa hadiah yang sangat menarik, yaitu Lailatul Qadar, yang mana apabila kita itu melakukan ibadah di malam itu nilainya
lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik 1000 bulan bisa jadi 1000 bulan lebih sedikit atau bisa jadi 2000 bulan atau lebih daripada itu. Maka marilah sama-sama kita ya manfaatkan setiap waktu ya, mulai dari detiknya, menitnya, jamnya, harinya di Ramadan ini untuk menjalankan amal-amal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, selain itu juga ikhwati fillah, kita ingin juga mengajak kebaikan ini bukan hanya untuk kita dan keluarga, tetapi juga untuk masyarakat, karena sebenarnya ketika masyarakat itu semuanya berjalan menuju Allah, maka Allah itu akan memberikan pertolongan dari langit. Jadi pertolongan yang Allah berikan kepada masyarakat itu syaratnya adanya kesamaan persepsi, semua beristighfar secara kolektif kepada Allah, melakukan amal soleh kolektif ya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya. Insya Allah, terima kasih Ustadz Adi. Terima kasih banyak telah menonton episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dari Ustadz Adi pada Dr. sarannya menjadi amal jariah bagi beliau-beliau, bagi seluruh sahabat amal sehat yang mungkin bisa hatinya tersentuh atau mungkin mendapatkan hidayahnya lewat dari podcast ini, siapa yang tahu. Oke. Amin. Amin, semoga bermanfaat. Saya Geminta Antartika selaku host dari podcast Asa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada baiknya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.